Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Rida akan melanjutkan video yang kemarin. Sekarang ini Bu Rida membuat tentang identitas perkalian sinus dan kosinus dan identitas penjumlahan atau selisih sinus dan kosinus. Nah, rumus yang Bu Rida tampilkan di layar ini merupakan rumus di halaman 20. Gitu. Nah, yang pertama Bu Rida akan memberikan rumus untuk identitas perkalian sinus dan kosinus. Nah, di sini ada yang pertama sin cos ya, sin alfa cos beta. Nanti didapatkan sama dengan setengah dikali ya, pakai kurung siku. Di dalamnya ada sin penjumlahan dari dua sudut ditambah sin dari selisihnya. Gitu. Untuk cos alfa sin beta sama dengan setengah dikali sin dari penjumlahan dua sudut dikurangi sin selisihnya. Terus nanti ada cos alfa cos beta. Ini sama dengan setengah dikali cos penjumlahannya ditambah cos selisihnya. Yang terakhir nanti ada sin alfa dikali sin beta sama dengan setengah kali cos penjumlahan dikurangi dengan cos selisihnya. Nah, keempat rumus ini didapat dari penjumlahan dan selisih dua sudut. Yang kemarin yang Burda suruh untuk kalian menghafal jika ada sin alfa plus beta nanti jadinya apa? Kan berarti sin cos kosin ya kan? Nah, yang pertama persamaan yang pertama itu yang penjumlahan sin alfa ditambah beta terus nanti sama sin alfa min beta. Nah, nanti didapatkan yang ini. Dua ini. Jika dijumlahkan nanti didapat yang ini. Jika dikurangkan nanti dapatnya ini. Tuh. Untuk yang cos alfa plus beta sama cos alfa min beta jika dijumlahkan dan dikurangkan nanti mendapatkan dua rumus ini gitu. Jadi saling terkait ya sama rumus yang sebelumnya gitu. Jadi kalau kalian memahami sudut yang sebelumnya pasti nanti kalau kalian lupa dengan rumus selanjutnya rumus perkalian atau penjumlahan atau selisih, maka kalian bisa menurunkan menurunkan dari yang kalian pertama kali dapat. Berarti kan nantinya ada sin alfa plus beta, sin alfa min beta, kayak gitu. Yang rumus dari penjumlahan dan selisih dua sudut gitu. Jadi kalau kalian ingin mengetahui dapatnya aslinya dari mana, kalian bisa mempraktekkan halaman 21 sampai 22 gitu. Sedangkan untuk tannya yang bawah ini, kalau yang ini enak dihafal. 1 sampai 4 ini enak dihafal. Tuh. Sedangkan tan itu seringnya beda sendiri. Tuh. Untuk tan alfa dikali tan beta didapatkan min ya cos dari penjumlahan dua sudut dikurangi
cos selisihnya. Nah, per atau dibagi cos dari penjumlahannya plus cos dari selisihnya. Nah, berarti kalian untuk menghafalnya enaknya gini. Min, kita yang lihat minnya yang sama-sama min ya. Yang bawah itu kebalikannya, berarti positif. Gitu. Kalau tan nantinya berhubungan dengan cos. Gitu ya. Terus berarti lanjutkan, ada identitas penjumlahan atau selisih sinus dan kosinus. Nah, rumus ini sebetulnya didapat dari halaman 22 yang tugas. Nah, kalian lihat yang pertama itu loh. Dengan cara mensubstitusikan alfa sama dengan P ditambah Q dan beta sama dengan P dikurangi Q pada identitas perkalian sinus dan kosinus. Jadi dimasukkan ke rumus yang ini ya. Maka cobalah kalian itu menemukan identitas penjumlahan atau selisih sinus dan kosinus. Nah, Burida itu seringnya menggunakan bukan alfa ini ya, alfa sama dengan P ditambah Q. Nah, tapi Burida menggunakan yang lainnya. Itu juga bisa nanti didapatkan seperti ini. Gitu. Nah, biasanya itu beda buku atau beda LKS, biasanya beda ini apa pensubstitusikan gitu. Jadi kalian bisa membuka yang lainnya gitu ya, buku-buku lainnya atau LKS lainnya. Nah, untuk penjumlahan sinus ya, sin alfa ditambah sin beta sama dengan 2 kali sin setengah dari penjumlahan dua sudut dikali dengan cos setengah dari selisihnya. Ya. Jadi setengah kali alfa plus beta ini kalian operasikan terlebih dahulu. Ya. Jadi jangan sin setengahnya kalian hitung dulu. Itu tidak boleh ya. Gitu. Terus nanti ada sin alfa dikurangi sin beta. Nanti ada cos alfa ditambah cos beta. Ini betanya menghilang ya. Seharusnya ada betanya. Salah ketik. Terus ada cos alfa min sin beta. Gitu. Nah, kalian cari sesuatu hafalan yang bisa membuat kalian tuh hafal. Gitu. Ada ciri khasnya. Bisa jadi seperti ini, sin plus sin ya, nanti sama dengan 2 kali sin setengahnya penjumlahan dikali dengan cos setengah dari selisihnya gitu. Bisa jadi seperti itu. Jadi kalian buat sendiri semampu kalian gitu. Untuk yang tan ada tan alfa ditambah tan beta sama tan alfa min tan beta. Ini Burida yang bawah ini salah ketik. Seharusnya itu tidak ada negatifnya ya. Ini Burida tambahkan beta. Ini Burida sedikit ngelindurin ketika mengetik. Tuh. Ya. Nah, untuk memahaminya kita praktekkan langsung saja.
Nyatakan bentuk perkalian trigonometri berikut dalam bentuk penjumlahan atau selisih trigonometri atau sebaliknya. Nah, di sini ada soal 6 sin 2A dikali dengan cos A. Nah, untuk penyelesaiannya, kalian itu sudah punya kode sin 2A cos A. Nah, itu berarti sin alfa cos beta. Nah, kan seperti ini. Sin A cos B. Nah, boleh tuliskan di sini ya. 6 sin 2A dikali dengan cos A. Nah, di sini 2A-nya ini kalian anggap sebagai alfa untuk mendapatkan rumusnya. Sedangkan A-nya ini beta. Gitu. 6-nya ini kita bukan abaikan ya. Kita nanti dulu saja. Kita operasikan yang di sebelah kanannya itu. Ya. Ini rumus ini berbeda dengan 2 sin alfa cos beta. Berbeda ya. Karena nilainya yang ini maaf 2 sin alfa cos alfa. Itu berbeda ya dengan yang ini 6 sin 2A cos A. Nah, itu beda. Bedanya itu di sudutnya yang ini 2A sama A. Ini kan sudah jelas berbeda. Sedangkan kalau kalian menggunakan sudut rangkap yang ada 2 sin A cos A, itu kan sudutnya itu kembar sama-sama A. Gitu. Kalau ini kan berbeda. Maka kalian menggunakan identitas perkalian sinusnya, sinus dan kosinus. Nah, untuk menghafalnya, sin kali cos. Maka tadi kalian tuliskan, ya. Kita namanya ini kita biarkan saja seperti ini. Nah, sin cos, maka dapatkan setengah. Kali kita pakai kurung siku ya. Sin dari penjumlahannya 2 sudut berarti 2A ditambah A. Karena ini sinnya yang di depan dulu, maka berlaku penjumlahan. Tuh. Didapat yang ini sin kali selisihnya 2A min A. Jangan lupa tutup siku, kurung siku. Nah, ini boleh dioperasikan ya. 6 dikali setengah didapat 3. Yang ini kita kurung dulu. Sin 3A ditambah dengan sin A. Nah, nanti akan seperti ini saja. Gitu. Kalau tidak, kalau kalian ingin rata, kalian bisa seperti ini. Nah, kalau di LKS kan menjadi ini kan 3 sin 3A terus plus ya, plus 3 sin A. Gitu ya. Jadi, bentuk perkalian dari 6 sin 2A cos A dapat diubah ke dalam bentuk penjumlahan. Ya. Itu sama dengan 3 kali sin 3A ditambah dengan 3 sin A. Tuh, maka kalian harus hafal ini. Rumus sin kali cos. Itu ya.
Udah lanjutkan. Nah, nyatakan bentuk perkalian trigonometri berikut dalam bentuk penjumlahan atau selisih trigonometri atau sebaliknya. Di sini kalian ada pengurangan di tengah-tengah ya. Berarti ada cos min cos. Cos min cos. Berarti kalian menggunakan identitas penjumlahan atau selisih sinus dan kosinus. Ya, bagian yang kedua itu. Karena ada cos min cos. Nah, rumusnya kalian ingat cos min cos, nanti ada rumusnya min 2 dikali sin setengah dari penjumlahan dua sudut dikali dengan sin setengah kali selisih dua sudut. Nah, kita tuliskan, kita langsung praktekkan saja. Jika ada cos 4A dikurangi dengan cos 10A. Nanti didapatkan. Nah, di sini 4A ini kita misalkan alfa untuk membentuk ini loh. Sedangkan yang 10A kita misalkan beta. Nah, ini kan sudah membentuk cos alfa min cos beta. Kalian menggunakan yang kedua di halaman yang 20. Itu. Cos min cos jadinya adalah min dulu kali 2, min 2 maksudnya ya. Terus cos berarti sin. Sin-sinnya itu yang di depan setengah dari penjumlahan. Berarti sudah tuliskan seperti ini langsung ya. Karena ini kalian langsung masukkan saja. Terus sin. Nah, yang ini adalah setengah kali selisihnya. 4A min 10A. Nah, akan didapat seperti ini. Terus kalian operasikan min 2 kali sin setengah kali 4A plus 10A. Kalian operasikan dulu yang di dalam kurung. Berarti min 2 dikali sin setengah kita tuliskan dulu. 4A ditambah 10A itu berapa? Oke, 14A ya. Terus yang ini sin setengah kali 4A dikurangi 10A. Kalian hitung. Min ya. Min 6A. Nah, kita operasikan. Ini kalian tidak boleh asal mencoret-coret ya. Karena bukan kekuasaannya. Gitu ya. Yang ini kita selesaikan setengah kali 14A. Berarti 7A. Paham? Terus dikali lagi yang sebelah kanan. Sin setengah kali min 6A. Berarti min 3A. Karena 6 dibagi dengan 2. Nah, seharusnya ini sudah selesai. Tetapi kalian lihat. Ada negatif di dalam kurung. Nah, ini kan sin min 3A. Nah, masih ingat kan rumus di kelas 10? Jika ada sin min alfa, ya ini Burda tuliskan di sini. Ketika ada sin min alfa, nanti bisa dituliskan sebagai min sin alfa. Terus nanti kalau ada cos min alfa, nanti ini akan menjadi positif. Cos alfa. Nanti kalau tan malahan negatif. Nah, di sini malahan negatif ya.
negatif sin 3A. Sampai sini paham? Nah, kalian harus hafal ini. Karena ini di kelas 10. Setelah itu, min 2 dikali sin 7A dikali min sin 3A. Nah, kita operasikan. Min ketemu min, positif ya. Maka sisanya masih ada 2 kali sin 7A dikali dengan sin 3A. Sampai sini paham? Nah, jadi bentuk selisih dari cos 4A dikurangi cos 10A didapatkan atau dapat diubah ke bentuk perkalian, yaitu menghasilkan 2 sin 7A kali sin 3A. Gitu. Bisa dipahami ya? Nah, udah lanjutkan. Nah, sekarang kalau kita menggunakan angka, tanpa menggunakan kalkulator atau tabel yang sudut istimewa dulu, tentukan nilai bentuk trigonometri berikut. Ada trigonometrinya itu cos 75 derajat dikali dengan sin 15 derajat. Nah, ini perkalian ya. Berarti kalian menggunakan yang atas, 20 bagian yang atas. Nah, jika ada kosin, nah, pasti nantinya yang tengah adalah negatif. Nah, kalau sinnya yang di depan itu nanti kan jadi positif. Nah, Bunda tuliskan seperti ini. Ya. Ini bagi sinnya itu min. Kalau cosnya dulu. Cosnya ini kan, cosnya dulu kan. Kalau sebenarnya kalau yang ini sinnya dulu, maka yang ini positif. Jadi kalian bisa menghafalkan salah satu aja. Nanti ke belakangnya pasti bisa. Bunda tuliskan untuk penyelesaiannya. Jika ada cos 75 dikali dengan sin 15, cos sin berarti kita tuliskan setengah, ada sikunya. Nah, untuk mengingatnya seperti itu. Cos sin berarti nantinya sin dari penjumlahan sudutnya 75 ditambah 15. Terus karena cosnya terlebih dahulu, maka operasinya yang tengah adalah min. Setelah itu ada sin dari selisihnya. Tutup siku, kurang siku. Sampai sini paham? Oke. Bunda lanjutkan. Setengah dikali sin berapa ini? 75 ditambah 15. Berarti sin 90. Jangan lupa dikurangi. Nih ya. Terus masih ada sin 75 dikurangi 15. Menghasilkan 60. Nah, masih ingat berapa ini sin 90? Kalau lupa kita buat jari. Ini 0, setengah, setengah akar 2, setengah akar 3, 1. Ini karena pembahasannya sin, maka dari jempol. Nah, 0, 30, 45, 60, 90. Nah, dari sini setengah kali sin 90 berarti ada di kelingking. Nah, sin 90 menghasilkan 1. Terus kita operasikan negatif ya. Sin 60. Sin 60 di mana? Ke kanan 60 berarti di sini. Di jari manis ya.
Nah, setengah akar 3. Sampai sini paham? Oke. Kalau di LKS bisa dikalikan atau dibuka kurungnya. Maka setengah kali 1 berapa? Oke, setengah. Setengah kali min setengah akar 3. Positif kali negatif? Negatif. Setengah kali setengah? 1/4. Masih ada akar 3. Itu ya. Bisa dipahami ya, kenapa di AKS halaman 23 hasilnya seperti itu. Udah lanjutkan. Tanpa menggunakan kalkulator atau tabel, tentukan nilai bentuk trigonometri dari sin 7pi per 12 ditambah dengan sin 11pi per 12. Nah, ini penjumlahan ya. Temanya penjumlahan. Kalau temanya penjumlahan berarti pakai halaman 20 yang kedua. Ya, tentang penjumlahan atau selisih. Nah, ini ada, waduh, ini Bunda lupa menuliskan ini ya. Seharusnya ada plus sin A ditambah dengan sin B. Nah, itu nanti rumusnya adalah 2 kali sin setengah dari penjumlahannya dikali dengan cos setengah selisihnya. Gitu. Nah, berarti kita ini yang 7pi per 12 kita anggap sebagai alfa. Ya, paham? Sedangkan 11pi per 12 kita anggap sebagai beta. Nah, kita tuliskan untuk penyelesaiannya sin 7pi per 12 ditambah sin 11pi, ini hampir sama ya tulisannya ya, per 12. Nah, rumusnya adalah 2 kali sin setengah dari penjumlahan dua sudut. Kita tuliskan 7pi per 12, kita jumlahkan 11pi per 12. Sampai sini paham ya? Oke. Lanjut dikali dengan, karena sin plus sin maka 2 sin cos. Cos. Setengah, yang ini adalah selisihnya. 7pi per 12 dikurangi dengan 11pi per 12 juga. Nah, 2 kali sin setengah. Nah, ini berapa ini? Penyebutnya kalian lihat. Penyebutnya sudah sama. Oke. Sama-sama 12 ya. Berarti kita langsung operasikan yang bagian pembilangnya. Ada 7pi ditambah 11pi. Berarti kalau dijumlah dapatnya adalah 18pi per 12. Ini paham? Ini kita turun dulu ya. Terus yang ini cos setengah kali selisihnya. Penyebutnya sudah sama, tinggal kita operasikan 7pi dikurangi 11pi. Berarti negatif ya. Negatif 4pi per 12. Nah, sini paham? Oke, kita lanjutkan. Nah, 2 kali sin, disederhanakan 18 dibagi dengan 2 sama 12 itu berapa? Bisa disederhanakan 18 dibagi dengan 2 ya. Itu nanti didapat
mendapatkan 9 per 12. 9 per 12 kita sederhanakan, sama-sama dibagi dengan 3. Berarti 9 kalau dibagi 3 dapatnya 3 ya. Maksudnya 9pi dibagi dengan 3 dapatnya adalah 3pi. Yang bawah adalah 12 dibagi dengan 3 menghasilkan 4. Oke. Lanjut. Dikali dengan cos setengah, oh maaf, versi setengahnya sudah hilang ya. Ini ada min 4pi per 12 dikali dengan setengah. Berarti 4pi bagi dengan 2, 2pi ya. Min 2pi. Min 2pi dibagi dengan 12 bisa min 1/6. Nah ininya pi ya. Pi per 6 aja. Kita tuliskan pi per 6 saja. Kita tuliskan min pi per 6 seperti ini. Karena tadi yang sudah dicatatkan, jika ada cos min alfa nanti akan didapatkan positif cos alfa. Nah, yang ini udah ya, sin 3pi per 4 dikali positif ya, cos pi per 6. Oke. Nah, setelah itu pi itu berapa pi? Oke, benar ya. Pi itu adalah 180. Nah, jika ada 180 kali dengan 3 dibagi dengan 4 itu berapa? Yuk kalian hitung. 3 dikali dengan 180 dibagi dengan 4. Itu sama saja dengan sin 135. 2 kali sin 135. Terus cosnya 180 ya dibagi dengan 6. Berapa itu? Oke, 30 ya. Cos 30. Setelah itu ini udah nggak cukup ya. Sama dengan 2 kali sin 135. Kalian bisa menggunakan tabel atau dengan jari. Nah, 135 ada di kuadran berapa? Ya, betul. Di kuadran kedua ya. Kita bisa menggunakan rumus yang tidak ada gantinya, berarti pakai yang 180 min. Nah, 180 dikurangi berapa agar menghasilkan 135. Berarti kan sama saja 180 min 45 kan? Ya, kalau nanti orat-orat ya, apa yang dikatakan dengan Frida? Yang bingung 180 min 4 dikali dengan cos 30 dulu Pak. Ini sama saja sin 4 ini. Di kuadran kedua itu bakalan positif ya. Ini kuadran kedua karena ada sin di cut. Cos 30. Kita pakai jari. 2 kali 45 ada di tengah. Berarti setengah akar 2.
Terus cos 30 itu penghitungannya dari polinking, berarti nantinya cos 30 ada di garis minus. Kalian gambar dulu ya, nanti didapatkan setengah akar 3. Nah, operasikan sekarang dapatnya itu masih ada setengah akar 2 dikali akar 3 akar gitu. Jadi kalian bisa mencoret-coret dulu, menambahkan di LKS halaman 23. Kalian tambahkan di situ. Ya, paham ya? Oke. Udah tutup dulu untuk pembahasan yang perubahan-perubahan ini. Kita nanti lanjut untuk soal berikutnya. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum.